sikap tawakal yang benar itu adalah kita memiliki keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa mengatur segala sesuatu. Lalu kita pun menyertakannya, mengiringinya juga dengan amal perbuatan yang itu bisa menjamin apa yang menjadi kemaslahatan kita itu tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki sikap tawakal. Apa itu tawakal? Sikap tawakal digambarkan oleh Imam Al-Ghazali sebagaimana seorang bayi terhadap ibunya. Bahwa seorang bayi itu memiliki ketergantungan yang besar kepada ibunya. Apa-apa yang menjadi urusan kehidupannya, ibunya lah tempat dia bergantung. Kepada ibunya lah dia menyandarkan segala urusan kehidupannya. Maka demikianlah seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib seorang hamba itu memiliki sikap tawakal pada Allah. Dia menggantungkan segala urusannya, dia menyandarkan segala urusan kehidupannya semata-mata hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia yakini Allah memiliki sifat maha kuasa. Allah memiliki sifat mampu menyelesaikan semua persoalan kehidupan hambanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya sikap tawakal ini adalah sesuatu yang wajib ada pada diri seorang hamba. Menjadi pertanyaan kita adalah, apakah sikap tawakal ini cukup bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupannya? Ataukah sikap tawakal ini harus dibarengi dengan amal perbuatan, atau seorang hamba harus memperhatikan hukum-hukum sebab akibat agar dia bisa mendapatkan apa yang menjadi kemaslahatannya, atau dia bisa menghindari bahaya yang akan menimpanya? Maka sebagaimana satu kisah diriwayatkan, seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apakah engkau sudah mengikat untamu?" Maka apa jawaban Arab Badui ini? "Saya tidak mengikat untaku, wahai Rasulullah, karena saya bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Rasul pun menjawab jawaban dari Arab Badui ini, "Ikilha fatawakkal." Ikatlah untamu, lalu bertawakallah pada Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah ini? Bahwasanya Rasul mengajarkan kepada kita bahwa sikap tawakal yang benar itu adalah kita memiliki keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa mengatur segala sesuatu. Lalu kita pun menyertakannya, mengiringinya juga dengan amal perbuatan yang itu bisa menjamin apa yang menjadi kemaslahatan kita itu tercapai. Bahwasanya pada kisah ini, sikap Arab Badui ini justru diluruskan oleh Rasulullah, bahwa meyakini saja tanpa melakukan amal perbuatan yang menjadi sebab bisa diselamatkan, diamankan untanya ini, tentu tidak cukup hanya dengan modal yakin saja. Tetapi Rasulullah pun mengajarkan
lakukanlah amal-amal perbuatan yang bisa mewujudkan keselamatan bagi untanya ini. Demikianlah seharusnya orang yang beriman menyikapi tawakal itu adalah perkara yakin pada Allah Subhanahu wa taala, juga harus dibarengi, harus diiringi dengan amal-amal perbuatan yang bisa mewujudkan kemaslahatan baginya ataupun bisa menghindarinya dari segala ancaman bahaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu selanjutnya, apakah sikap tawakal ini kita hadirkan setelah kita melakukan suatu amal perbuatan, ataukah tawakal ini kita hadirkan sebelum kita melakukan amal perbuatan? Tentu perlu kita cermati bahwa sikap tawakal ini sekali lagi adalah sikap yang senantiasa harus beriringan dengan amal perbuatan seorang hamba. Bahkan ketika seorang hamba telah memiliki azam, memiliki tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka disitulah tawakal itu dimulai. Maka disitulah seorang hamba itu mulai menghadirkan Allah, mulai melibatkan Allah dalam urusannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Jikalau engkau berazam untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya sikap tawakal itu adalah wajib bagi kita orang yang beriman untuk menyertai setiap amal perbuatan kita. Dalam tahap demi tahap amal perbuatan, ikhtiar atau usaha kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa menghadirkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu dengan itulah Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita orang-orang yang beriman. Sebagaimana di akhir ayat tadi Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Sesungguhnya Allah itu mencintai setiap hambanya yang senantiasa mengingat Allah, menghadirkan Allah, melibatkan Allah dalam setiap amal perbuatannya, dalam setiap ikhtiarnya, dalam setiap usahanya. Demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa memiliki sikap tawakal dan senantiasa memperhatikan hukum-hukum sebab akibat agar bisa menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.